warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Maulidin, NIM 16016190006, Prodi Pendidikan Jasmani 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang renang pertolongan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori dan praktek renang 3 dengan dosen pengampu Bapak Setio Purwanto MPD. Renang penyelamatan adalah sebuah keterampilan dalam berenang di mana tujuan dalam berenang ini adalah untuk menyelamatkan korban yang ada di kolam berenang. Dan pada renang penyelamatan ini, kita akan membawa korban di kolam untuk diselamatkan dan diberi pertolongan pertama. Renang penyelamatan ini dirasa sangat penting dikarenakan sering terjadinya korban tenggelam di air. Korban tenggelam disebabkan oleh tidak bisa berenang, panik, kram, cedera otot, dan lain-lain. Tentunya dalam renang penyelamatan memerlukan teknik untuk dapat melakukannya. Nah, selanjutnya ada materi tentang lompat pertolongan. Lompat pertolongan atau sering disebut dengan lompat sangkang adalah sebuah lompatan ke dalam kolam renang sebelum menuju korban. Lompat pertolongan dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan kuda-kuda selebar bahu, yang kedua, tangan diarahkan ke depan, yang ketiga, badan sedikit dicondongkan ke depan, yang keempat, dan pandangan kepala tetap diarah ke korban. Selanjutnya lompat sejauh-jauhnya dengan posisi tetap mengangkang. Setelah masuk ke dalam kolam, secepat mungkin kaki dan tangan diayunkan atau digerakkan agar posisi kepala tetap di atas dan tidak tenggelam, sehingga pandangan kita terhadap korban tidak akan hilang. Nah, selanjutnya ada renang gaya dada dan gaya bebas kepala di atas. Renang gaya dada dan bebas dengan posisi kepala ada di atas adalah sebuah teknik renang di mana tidak merubah konsep gerak gaya renang. Hanya saja kepala ada di atas permukaan air. Tujuannya adalah agar dapat melihat korban dengan jelas sehingga pandangan korban yang kita tuju tidak akan terhilang. Dalam melakukan gerakannya yaitu dengan cepat agar korban dapat tertolong. Hal yang harus dihindari saat gaya bebas kepala di atas adalah kepala akan mengikuti ayunan tangan kanan dan ke kiri, sehingga yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga pandangan yang ada di depan dan ke arah korban. Dalam renang penyelamatan, menuju korban boleh menggunakan salah satu gaya. Selanjutnya renang punggung tunggal. Renang punggung tunggal adalah salah satu teknik renang penyelamatan yang digunakan untuk membawa korban dengan cara gaya punggung, namun kaki diayunkan dengan gaya dada. Jadi posisi kita sedikit diagonal agar dapat membawa korban. Korban dalam posisi di depan kita dan dalam keadaan terlentang. Pandangan tetap kepada korban untuk menjaga saluran pernapasan yaitu hidung dan mulut agar tetap mendarat di udara. Cara memegang korban yaitu dengan memegang dagunya agar saluran pernapasan tetap terjaga dan mendapat udara. Kita membawa korban dengan gaya punggung tunggal hingga sampai di tepi untuk diberi pertolongan pertama. Cara memegang dan membawa korban. Cara memegang dan membawa korban setidaknya ada gerakan preventif apabila terjadi kecelakaan di air seperti tenggelam misalnya. Menurut Subagio, terdapat beberapa sikap renang dari penolong yang selalu disesuaikan dengan cara memegang korban. Cara memegang korban pada saat menolong ada 4 macam, antara lain pada rambut, pada pelipis, pada dagu, dan pada dada.
Cara menolong yang efisien dan efektif adalah dengan mempergunakan alat bantu. Alat bantu yang dipergunakan ada 4 macam. Yang pertama tongkat, yang kedua tambang plastik, yang ketiga ban, dan yang terakhir pelampung. Selanjutnya ada materi tentang pertolongan pertama pada korban yang tenggelam adalah sebagai berikut. Yang pertama, baringkan tubuh korban dalam posisi terlentang serta kepala menghadap ke belakang. Berikan napas buatan dengan meniupkan udara napas pada mulut korban. Dan yang kedua, miringkan kepala korban dan buka mulut korban dengan jari-jari tangan Anda. Dalam posisi miring, periksa denyut nadi korban pada bagian leher. Periksa mata korban. Lakukan pernapasan buatan yang kedua dengan menekan tulang rusuk dada bagian bawah berulang kali. Yang ketiga, apabila napas korban telah normal, ubah posisi terlentang menjadi telungkup, kepala dimiringkan. Dan yang terakhir, apabila P3K yang dilakukan belum juga berhasil, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Cukup sekian penjelasan materi renang pertolongan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.